terlihat dok? Iya, Oh ya, iya. sudah terlihat ya. Terima kasih. Ya, ya, jadi untuk CBL pada pagi menjelang siang ini kita akan yang akan membawakan berjudul dengan judul penanganan fraktur Ya, tertutup. ya. Ya, mungkin saya persilakan teman-teman. Baik, pertama-tama terima kasih kepada Dr. Hendren Ceniago yang telah menyempatkan untuk CBL pada hari ini. Jadi sebagai pendahuluan untuk CBL pada hari ini, trauma adalah kata lain untuk cedera atau roda paksa yang dapat mencederai fisik maupun psikis. Kemudian fraktur sendiri merupakan istilah dari hilangnya kontinuitas tulang, tulang rawan, baik yang bersifat total maupun sebagian, biasanya disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik. Kemudian untuk insiden fraktur secara keseluruhan sendiri adalah 11,3 dalam 100.000 per tahun, di mana laki-laki itu lebih sering 11,67 dalam 1.000 kasus per tahun, sedangkan perempuan sekitar Ininya belum ada. 10,65 dalam 1.000 kasus per tahun. Sedangkan untuk prinsip penanggulangan cedera muskuloskeletal sendiri ada empat R yang diketahui, yaitu pertama ada rekognisi atau mengenali, yang kedua ada reduksi atau mengembalikan, yang ketiga ada retaining atau mempertahankan, dan yang keempat itu ada rehabilitasi. Next. Untuk definisinya sendiri, fraktur adalah suatu cedera pada tulang yang sebelumnya utuh menjadi retak atau patah yang disebabkan oleh suatu trauma benda keras, baik secara mendadak maupun secara tidak disengaja. Untuk etiologinya sendiri, etiologinya bisa terjadi trauma langsung, bisa juga terjadi trauma tidak langsung, dan bisa terjadi juga trauma akibat adanya penarikan otot. Ya, jadi selanjutnya itu dok untuk diagnosisnya kita bisa melihat dalam hal ini frakturnya. Untuk mengetahui frakturnya bisa kita lihat dari anamnesis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang, dan dimana untuk anamnesisnya sendiri, jadi mungkin kita lebih menanyakan bagaimana mekanisme cederanya pasien, apakah bagaimana mekanisme cederanya pasien, karena itu akan sedikit mempengaruhi bagaimana nanti pergerakan tulangnya, bagaimana pergerakan daripada tulangnya itu sendiri, dan lalu selanjutnya kita mungkin bertanya bagaimana bagaimana sifat nyerinya sendiri pada pasien. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan fisiknya mungkin kita lakukan pemeriksaan dalam ini look, feel, and movement, dan selanjutnya kita lanjutkan dalam pemeriksaan NVD. Lalu untuk pemeriksaan penunjang kita mungkin bisa lebih ke pemeriksaan radiologi untuk melihat bagaimana fraktur yang terjadi, dan apakah dan pada tadi mungkin dia anamnesisnya kita untuk mengetahui terjadinya fraktur terbuka itu biasanya adanya penonjolan pada kulit, dan di mana kita lebih diagnosis lagi pada pemeriksaan penunjang, di mana itu kita bisa melihat gambaran dari tulang itu sendiri. Mungkin itu dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Halisa. Baik, jadi tadi pada pemeriksaan fisiknya bisa dilihat dari inspeksi untuk melihat apakah adanya deformitas dari jaringan tulang, namun pada feel apakah teraba deformitas tulang jika dibandingkan dengan sisi yang sehat, apakah ada nyeri tekan, bengkak, terus dilakukan mengukur panjang anggota gerak lalu dibandingkan dengan sisi yang sehat. Terus pada movement umumnya pada fraktur tertutup ini tidak dapat digerakkan. Mungkin itu saja dari saya. Baik, izin melanjutkan. Jadi untuk pemeriksaan penunjang itu kita bisa lakukan pemeriksaan radiologi, yaitu lakukan foto ronsen dan CT scan sesuai lokasi terjadinya fraktur.
Kita juga bisa lakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat apakah disertai adanya infeksi, dan pemeriksaan lainnya itu juga bisa dilakukan pemeriksaan mikroorganisme kultur atau tes sensitivitas biopsi tulang, apakah ini disertai keganasan atau tidak, elektromiografi, artroskopi, dan pemeriksaan MRI. Untuk penata laksanaannya sendiri, pengolahan fraktur secara umum mengikuti prinsip penata laksanaan 4R, yaitu yang pertama rekognisi untuk mengenali, kedua itu reduksi untuk mengembalikan, ketiga retensi untuk mempertahankan, dan terakhir 4 itu rehabilitasi. Next. Yang pertama itu untuk penanganan pertama rekognisi. Jadi untuk mengetahui dan menilai keadaan fraktur bisa kita nilai melalui anamnesis, pemeriksaan klinis, serta pemeriksaan penunjang, yaitu terutama pemeriksaan radiologi. Dari hasil tersebut kita dapat mengetahui lokasi fraktur, bentuk fraktur, kemudian menentukan teknik yang sesuai untuk pengobatannya, serta komplikasi yang mungkin terjadi selama pengobatan. Pada rekognisi ini juga sebelum kita berikan terapi definitif terhadap frakturnya, perlu juga kita perhatikan pertolongan pertama pada pasien. Kemudian kita juga bisa menilai adanya kemungkinan terjadi komplikasi atau cedera lain terkait dengan frakturnya. Kemudian terakhir kita juga harus lakukan resusitasi, terutama apabila pasien yang datang dengan tanda-tanda shock hipovolemik. Next. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya itu ada reduksi. Jadi tujuannya itu untuk mengembalikan panjang dan kesegarisan tulang. Kemudian untuk metode reduksi sendiri itu terbagi 3. Ada reduksi dengan manipulasi tertutup, reduksi dengan traksi mekanik dengan atau tanpa manipulasi, dengan operatif reduksi. Kemudian jadi yang pertama itu reduksi dengan manipulasi tertutup itu dia itu metode awal reduksi yang dilakukan pada kebanyakan fraktur. Jadi biasanya itu dilakukan dengan anestesi umum, namun terkadang cukup dengan anestesi lokal atau regional. Kemudian teknik yang digunakan itu dengan cara menggenggam fragmen melalui jaringan lunak, kemudian mendorong bila perlu, dan mengatur posisi fragmen sedemikian rupa menyerupai posisi yang seanatomis mungkin. Kemudian yang kedua itu metode traksi. Jadi apabila otot yang terlibat itu besar, dia membutuhkan tenaga yang kuat dan dibutuhkan suatu sistem bantuan mekanis untuk membantu fragmen kembali ke posisi semula. Hal ini khususnya diterapkan pada fraktur batang femur dan beberapa tipe fraktur atau displacement pada vertebra servikal. Traksi yang dapat dilakukan itu dengan pemberat atau dengan alat skru. Kemudian tujuannya itu dia untuk mencapai reduksi penuh dengan cepat dengan anestesi, atau menunggu reduksi bertahap dengan prolonged traction tanpa anestesi. Kemudian yang terakhir itu ada operatif reduksi di mana apabila reduksi yang tertutup tidak dapat dilakukan dengan metode konservatif, maka fragmen direduksi melalui pengawasan langsung dalam operasi terbuka. Jadi open reduction itu dapat dibutuhkan pada beberapa fraktur yang melibatkan permukaan artikular atau jika fraktur menyebabkan kerusakan pada nervus atau arteri. Next. Kemudian retention atau imobilisasi, jadi tujuannya itu untuk mencegah pergeseran fragmen dan mencegah pergerakan yang dapat mengancam union. Jadi metodenya itu bisa yang pertama proteksi saja tanpa reposisi dan imobilisasi. Yang kedua itu imobilisasi luar tanpa reposisi. Kemudian yang ketiga reposisi dengan cara manipulasi yang diikuti dengan imobilisasi. Kemudian bisa juga reposisi dengan traksi yang terus-menerus selama masa tertentu. Kemudian reposisi yang diikuti dengan imobilisasi dengan fiksasi luar. Reposisi secara non-operatif diikuti dengan pemasangan fiksator tulang secara operatif. Kemudian bisa juga dilakukan reposisi secara operatif diikuti dengan fiksasi interna dengan cara open reduction internal fixation atau ORIF. Kemudian yang terakhir itu bisa dilakukan eksisi fragmen patahan tulang dan menggantinya
dengan prostesis. Next. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya itu penjelasan mengenai proteksi saja tanpa reposisi dan imobilisasi. Jadi proteksi tanpa reposisi dan imobilisasi ini digunakan pada penanganan fraktur dengan dislokasi fragmen fraktur yang minimal atau dengan dislokasi yang tidak akan menyebabkan kecacatan di kemudian hari. Proteksi fraktur terutama untuk mencegah trauma lebih lanjut dengan cara memberikan seling atau mitela pada anggota ekstremitas atas ataupun pemberian tongkat pada trauma atau fraktur pada anggota ekstremitas bawah. Next. Kesini bilang. Selanjutnya yaitu imobilisasi luar tanpa reposisi. Jadi imobilisasi ini dapat dilakukan dengan cara pemberian bidai eksterna, biasanya menggunakan gips atau dengan bermacam-macam bidai, misalnya bidai dari plastik ataupun metal. Metode ini digunakan pada fraktur yang perlu dipertahankan posisinya dalam proses penyembuhan. Lanjut, imobilisasi selanjutnya dengan reposisi yang diikuti dengan imobilisasi dengan fiksasi luar dengan contoh pemasangan fiksator eksterna, di mana reposisi yang diikuti imobilisasi dengan fiksasi luar ini dilakukan untuk fiksasi fragmen patahan tulang, di mana nanti digunakan pin baja yang ditusukkan pada fragmen tulang, kemudian pin baja tadi disatukan secara kokoh dengan batangan logam di kulit luar. Di sini bisa kita lihat tadi dipasangkan pin baja pada fragmen tulang lalu disambungkan pada batangan logam di kulit luar, yang mana tujuannya tadi untuk memfiksasi fragmen dari patahan luar. Baik dok, izin melanjutkan. Jadi selanjutnya itu dilakukan dengan cara reposisi secara operatif diikuti dengan fiksasi interna atau open reduction internal fixation. Nah, di mana open reduksi internal fixation ini dilakukan pada keadaan di mana kita dapat untuk melakukan kontrol terhadap fraktur ekstremitas apabila metode konservatif dapat mengganggu manajemen cedera berat seperti cedera yang terjadi pada kepala, toraks, ataupun abdomen. Selanjutnya untuk metode pilihan sendiri pada beberapa faktor tertentu itu digunakan untuk menetapkan imobilisasi pada fraktur dan juga agar mobilitas yang terjadi pada fraktur tersebut dapat segera membaik, dan juga bisa dilakukan ORIF itu sendiri jika operasi frakturnya itu sendiri bisa dipastikan reduksinya itu adekuat. Dan selanjutnya untuk metode internal fiksasinya itu sendiri dapat dilakukan pada contohnya itu seperti plat logam dan juga skru dan plate, di mana metode ini sendiri digunakan pada tulang yang panjang. Biasanya cukup dengan plat dengan 6 lubang, tetapi untuk tulang yang lebih besar dibutuhkan plat dengan 8 lubang. Selanjutnya untuk yang looking plate yaitu menggunakan skru dengan kepala yang berulir dan ketika dikencangkan fiksasi pada ulir yang ada pada plate. Terus selanjutnya itu ada intramedullary nail dengan atau tanpa fiksasi cross screw, di mana teknik ini baik untuk berbagai fraktur pada tulang panjang. Dan selanjutnya itu ada dynamic compression screw plate, di mana ini merupakan metode standar untuk fiksasi pada fraktur kolom femoris dan juga fraktur trochanter komponen screw yang menyatukan femoral head. Dan juga ada condylar screw plate dan juga tension band wiring, di mana teknik fiksasi ini biasa digunakan pada patella dan juga oleh kranon, tetapi dapat juga digunakan pada fragmen kecil metaphyseal lain seperti malleolus medialis.
Dan selanjutnya itu rehabilitasi, di mana rehabilitasi sebaiknya dimulai segera mungkin setelah penata laksanaan definitif terhadap fraktur yang dilakukan, di mana tujuan dari rehabilitasi ini sendiri menjaga fungsi sebaik mungkin sementara fraktur menyatu dan mengembalikan fungsi ke normal ketika fraktur telah menyatu. Dua metode esensial dalam rehabilitasi adalah penggunaan aktif dari bagian yang cedera dan latihan aktif dari sendi dan otot dengan kontraksi statik otot. Krim ya? Itu tujuan pelaksanaan fraktur, Dok. Yaitu pertama untuk mengurangi rasa nyeri trauma pada jaringan di sekitar fraktur, di mana menimbulkan rasa nyeri yang hebat bahkan sampai menimbulkan shock. Lalu kedua, tujuan penata laksanaan fraktur itu mempertahankan posisi yang ideal dari fraktur. Ketiga, membuat tulang kembali menyatu, dan keempat itu mengembalikan fungsi seperti semula. Lalu selanjutnya untuk komplikasinya ini terbagi atas komplikasi dini dan lanjut. Untuk komplikasi dini itu bisa mengakibatkan terjadinya compartment syndrome dan avascular necrosis. Lalu selanjutnya komplikasi lanjutnya itu bisa menyebabkan terjadinya malunion, delay union, dan non-union. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, fraktur merupakan istilah dari hilangnya kontinuitas tulang rawan baik yang bersifat total maupun sebagian, biasanya disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik, dan penegakan diagnosis fraktur berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lokalis dalam hal ini look, feel, and movement, dan pemeriksaan penunjang. Pengelolaan fraktur secara umum mengikuti prinsip penata laksanaan 4R, yaitu rekognisi, reduksi, retention, dan rehabilitasi. Ya, mungkin sekian, Dok, untuk CBR. Ya, terima kasih pembacaannya. Coba saya mau minta slide pertama, coba. Slide pertama. Intinya fraktur tertutup itu apa? Apa bedanya dengan definisi fraktur terbuka? Untuk fraktur tertutup itu ketika tulang patah tetapi tidak ada tusukan atau luka terbuka di kulit, Dok. Kalau fraktur terbuka di mana kondisi patah tulang tulang sudah menembus kulit dan menimbulkan luka, Dok. Jadi bedanya yang satu jadi bedanya satu ada hubungan dengan dunia luar tubuh, satu tidak ya? Itu ya pengertiannya ya. Siapa yang nggak setuju? Iya, Dok. Ada yang nggak setuju nggak ya? Setuju, Dok. Setuju semua ya. Jadi kita sepakat ya, sepaham bahwasanya fraktur tertutup ini tidak ada luka. Maksudnya tidak ada hubungan dalam tubuh atau dalam tulang ke dunia luar tubuh, ya. Oke, slide kedua. Dari ini kamu mengulang-ulang reduksi, retaining, rehabilitation. Oke, slide ketiga. Nanti dipanggil. Ya, nanti dipanggil. Ini tadi maksudnya yang saya jelaskan tadi. Jadi itu ada fraktur sendiri itu disebut dengan diskontinuitas. Jadi kalau disebut definisinya fraktur itu ya terjadinya diskontinuitas tulang. Kalau dia berhubungan dengan dunia luar dari tubuh disebut dengan open fraktur. Kalau dia tidak berhubungan dengan dunia luar disebut close fraktur atau fraktur tertutup, ya. Setuju ya, paham ya? Ya, lanjut slide ketiga. Keempat selanjutnya. Saya mau tanya, siapa yang bisa kasih contoh trauma akibat penarikan otot bisa menyebabkan fraktur? Contohnya apa? Kasus-kasus apa? Ada nggak yang bisa kasih contoh? Trauma akibat penarikan otot terjadi fraktur. Ainun? Tapi, Dok, bisa karena ruptur tendon Achilles, Dok, salah satunya, Dok. Ruptur tendon Achilles, avulsi fraktur itu maksudmu? Avulsi ya? Iya. Ya, bisa. Tapi gini,
paling sering itu terjadi pada tulang-tulang yang kropos ya, atau orang-orang yang dengan aktivitas berat seperti stress fracture ya, yang gerakan yang terus-menerus mengakibatkan patah tulangnya ya. Iya, Achilles fracture avulsi bisa ya. Terus slide berikutnya, slide kelima. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sama Muhammad tadi ya. Muhammad siapa nih? Muhammad Sawal ya. Jadi keluhan yang datang ke kamu nanti kalau kamu jadi dokter, kalau pasien dengan keluhan nyeri itu atau patah tulang, biasanya nyeri. Nah, nyerinya itu akibat terjadinya diskontinuitas atau adanya patahan tulang di situ. Kamu harus anamnesis mulai dari keluhan utama dulu. Keluhan utama, terus di anamnesis telaahnya tadi udah temanmu terangkan sih, telaahnya mekanisme traumanya bagaimana, jatuh atau karena high energy injury atau low energy injury. Nah, karena energi yang didapat tubuh yang menyebabkan fraktur dapat menyebabkan konfigurasi dari patahan tulangnya ya, pada ronsennya. Saya tidak lihat tadi di sini konfigurasi patahan tulang dalam pembahasan kamu. Bagaimana bisa terjadi transversal, bagaimana bisa terjadi spiral, bagaimana bisa terjadi oblik. Nah, ini tidak ada di sini tadi ya. Padahal dari anamnesis, dari keluhan utama kita bisa ketahui kemungkinannya terjadi, oh ini dia high energy injury, kemungkinan bisa terjadi transverse fracture konfigurasinya, oh ini bisa terjadi comminuted ya. Nah, ini nanti ditambah ya. Nah, terus setelah tahu kamu high energy injury atau low energy injury, mekanisme yang lainnya apakah dia terpuntir atau tidak, spiralnya. Biasanya kalau kasus-kasus terpuntir biasanya patahannya berbentuk spiral ya, atau yang high energy lainnya itu berupa butterfly, kamu nggak tahu. Dan ini beda pada kasus anak-anak. Siapa yang tahu kasus anak-anak jenis patahannya bagaimana? Ria, Reski, Amalia. Beda nggak patahan pada orang dewasa atau pada anak-anak? Atau sama? Siapa lagi yang baca? Jihan baca nggak? Jihan Ainu ini baca CBL? Iya baca dok. Nah, coba kalau patahan pada anak-anak bagaimana bentuknya? Apa yang membedakan tulang anak-anak dibandingkan tulang dewasa? Perbedaan tulang dewasa dok, makanya patahan tulangnya anak itu biasanya dia green stick fracture dok. Oh, kontrol. Ya, anak-anak itu dia tulangnya lebih elastis, namun pembungkus tulangnya pernah tahu nggak? Periosteum ya, pembungkus tulang namanya periosteum ya. Pada anak-anak itu pembungkus tulangnya tebal dibandingkan orang dewasa, sehingga kalau dia patah dia tidak terlepas, masih diliputi periosteumnya, makanya bisa terjadi buckle, porus atau green stick dia ya. Itu bedanya pada apa ya. Oke, slide selanjutnya. Yang sebagai dokter primer, kamu nanti kasus-kasus fraktur tertutup yang harus kamu lakukan adalah pemeriksaan ronsen. Syarat-syarat ada beberapa syarat. Harus dua sendi, nampak dua sendi, dua organ, dua waktu, dua posisi ya. Ya, slide berikutnya. Kenapa Pak lututnya? Kapan indikasi operasi? Indikasi operasi fraktur tutup ada 3. Coba apa aja?
ini tolong dulu, nanti Tapi saya dok, lihat ya. saya mohon izin mencoba menjawab dok. Jadi mungkin dok kalau indikasi dilakukannya itu mungkin operasi dok ketika sudah terjadi adanya keadaan seperti dok delete union, non union maupun malunion dok, maka kita sudah harusnya dilakukan operasi dok. Itu mungkin kalau dari maksudnya? saya dok. Apa yang dimaksud dengan non union? Tulangnya yang tidak menyatu dok. Tidak menyatu dalam berapa lama? Jadi ada waktunya. Dikatakan non union itu ada waktunya. Jadi kalau anggota gerak atas itu kurang lebih 4 sampai 6 minggu harus ada union. Lewat dari 4 sampai 6 minggu tidak nyambung-nyambung juga disebut dengan delay union. Kalau lebih setahun, lebih 3 bulan tak nyambung-nyambung juga disebut dengan non union ya. Itu satu ya. Jadi indikasinya ada non union ya, delay union sama terus indikasi operasi untuk close fracture tadi ada compartment syndrome. Siapa yang bisa jelaskan apa yang maksud dengan compartment syndrome? Anugrah membaca juga nggak? Anugrah Febrianti? Tidak dok. Siapa yang baca lagi yuk? Ada yang paham nggak apa yang dimaksud dengan compartment syndrome? Ya, tapi dok mungkin kalau dari Yang saya lain dok nih, itu kondisi terus di mana kamu terus ya, kamu bintangnya kayaknya nih. Yang lain, teman-teman yang lain. Permisi dok, izin menjawab dok. Nurfadila. Jadi, ya, tapi iya dok. Jadi kompartemen sindrom itu dok kondisi yang disebabkan oleh peningkatan tekanan di dalam kompartemen otot dok. Biasanya sindrom kompartemen itu ditandai dengan nyeri otot hebat setelah cedera atau saat berolahraga dok. Jadi kompartemen itu dia bagiannya ada jaringan otot, pembuluh darah dan saraf dok. Tapi dok, jadi gini, yang bisa saya jawab dok. Yang dimaksud dengan kompartemen sindrom itu sindroma yang terjadi karena peninggian kompartemen dalam tubuh. Dalam hal ini ekstremitas. Kompartemen itu dibatasi oleh osteofasial. Osteofasial muscle ya. Kenapa terjadi peningkatan kompartemen? Karena terjadinya peningkatan intrakompartemen tapi dia penurunan perfusi ke jaringan. Menyebabkan terjepitlah pembuluh darah, saraf yang akibatnya menyebabkan kematian. Pasien datang dalam kejadian kompartemen sindrom ini nyeri dengan keluhan biasanya ada 5P. Siapa yang tahu P pertama apa? Sawal apa Sawal? Iya dok, pertama itu ada pain dok, lalu ada paresthesia, ketiga ada pelatopeller, paralisis dan pulselessness dok. Iya, itu tanda-tanda ini. Itu yang harus kamu antisipasi kalau kamu sebagai dokter di IGD ataupun di rumah sakit di puskesmas. Pasien datang ke kamu close fracture, kamu sangka baik-baik saja padahal dia sudah masuk ke fase kompartemen sindrom ya. Jadi pembacaan kalian ini ada yang kurang tadi, itu berarti ada bagaimana konfigurasi frakturnya bagaimana nggak jelas. Terus yang satu lagi tidak ada klasifikasi fraktur tertutup. Ada yang tahu nggak klasifikasi fraktur tertutup? Berdasarkan siapa? Ada berapa tingkatan? Kan derajatnya dok? Iya. Ya, jadi ada 4 derajat dok. Jadi pertama itu mulai dari derajat 0 dok, atau di mana dia tuh frakturnya sederhana tanpa disertai dengan adanya sedikit kerusakan jaringan lunak dok. Lalu yang kedua derajat 1
fraktur yang disertai dengan adanya abrasi superficial atau luka memar pada kulit dan jaringan subkutan. Yang ketiga, derajat 2, frakturnya yang lebih berat dibandingkan derajat 1 yang disertai dengan kontusio dan pembengkakan jaringan lunak. Yang ketiga, yang keempat derajat 3, Dok, fraktur berat yang disertai dengan kerusakan jaringan lunak yang nyata dan terdapat ancaman terjadinya sindrom kompartmen, Dok. Ya. Nanti itu ada namanya itu Serne ya. Klasifikasi berdasarkan Serne. Iya, Dok. Dan Ya. Serne, Dok. Jadi apa yang dibahas ini yang kurang nanti ditambahin di PowerPoint kamu ya. Ya, klasifikasi, konfigurasi fraktur berdasarkan terus complete incomplete fraktur. Ya, ditambahin ya. Jenis-jenis frakturnya kamu nggak jelasin tadi ya. Nah, jadi ini yang 4R ini udah paham ya. Rekognisi itu mengenali berarti berdasarkan anamnesis. Reduksi ini mengembalikan ya. Tadi itu coba lihat slide berikutnya, ada yang besi yang di luar itu apa maksudnya? Slide berikutnya. Foto itu yang ada foto kaki di luar. Iya, Pak. Nanti pinjam fotonya, Pak ya. Nah, ini. Ini apa ini sarang nih? Alat apa ini? Siapa yang bisa jelaskan? Ainun tahu ini alat apa? Anmut dulu, Anmut. Tapi dok, fiksasi luar atau penyangganya dok? Oh ya, eksternal fiksasi ya, namanya eksternal fiksasi. Jadi jangan heran kamu nanti orang pakai yang di Indonesia nih yang paling sering kamu lihat ini yang di bawah nih, yang di bawah ya, yang paling sering dilihat. Ini ada yang ini, yang paling bawah, gambar paling bawah paling sering ya. Yang di atas kanan kiri itu ada juga, tapi untuk di Makassar kayaknya jarang. Ini biasa di Jawa dipakai ya. Namanya eksternal fiksasi ya, fiksasi eksternal. Karena implannya di luar menembus kulit. Terus kalau implannya di dalam namanya internal fiksasi. Coba tadi ada slide-nya juga berikutnya. Nah, ini dia internal fiksasi. Internal fiksasi ada yang dimasukkan ke medula tulang, ada yang enggak. Nah, ini ada yang batang intramedular itu dia dimasukkan ke dalam tulang. Sementara yang plat biasa ini ada yang ini, yang foto yang di atas itu dia di samping tulang. Sementara yang foto ronsen yang ada ini itu dia menggunakan skru ya, baut. Itu sama-sama jenis internal fiksasi. Berikutnya. Nah, jadi rehabilitasi ini maksudnya apa, Dek? Siapa bisa jelaskan? Apa yang ditakutkan setelah operasi dari pasien-pasien? Atau komplikasi fraktur apa sih paling jelas, paling biasanya? Yang pertama terjadi, siapa bisa jawab? Tapi dok, kayak mungkin tadi komplikasinya dok yang patah kembali dok. Itu bisa, tapi biasanya fraktur disease itu, penyakit fraktur itu penyebab pertama itu terjadi kontraktur sendi. Kalau orang habis operasi dan nggak mau menggerakkan sendinya nggak bisa bergerak lagi. Misalnya lututnya, misalnya tulang tibianya patah, terus dia nggak mau menggerak-gerakkan lututnya, akhirnya lututnya kaku sendi. Itu dia komplikasinya yang pertama ya. Maka di sini dibutuhkan rehabilitasinya. Jadi habis operasi bukan dibiarkan pasiennya. Jadi keberhasilan operasi juga ditentukan seberapa bagus rehabilitasinya ya. Kemudian selanjutnya bisa terapi otot.
Karena Anda nggak bergerak, ototnya mengecil, atrofi, akibatnya juga ini butuh dilakukan fisioterapi, rehabilitasi ya. Itu maksudnya rehabilitasi ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini ya. Ya jelas mengurangi rasa nyeri. Mempertahankan posisi. Posisi ideal tubuh manusia itu bagaimana? Kalau kamu pasang spalek, posisi idealnya bagaimana kalau anteberahi? Telapak tangan ke depan atau telapak tangan ke belakang? Telapak tangan menghadap keluar, Dok, berdiri tegak. Keluar apa ke depan? Ke depan, Dok. Nah, ke depan ya. Tungkai bawahnya jajar, Dok. Ya. Jadi kalau pasang spalek, kamu harus seposisi anatomikal, seposisi wajarnya tulang anatomisnya ya. Jadi tangannya menghadap ke depan, telapak tangannya menghadap ke depan ya, bukan ke belakang ya. Baru pasangkan spalek ya. Spalek bisa dibuat dari 3 sisi ya. Bawah, kanan, kiri ya. Bawah, dalam, sama luar. Jangan hanya dibuat 2 sisi, biasanya nggak stabil. Ya. Dan harus meliputi dua sendi. Kalau anteberahi yang patah, berarti kamu harus buat spaleknya harus melewati siku dan pergelangan tangan. Spaleknya ya. Oke, berikutnya. Ya, ini udah tadi ya. Ya, selanjutnya. Habis ya. Nah. Oke ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita selesaikan dari sini ya. Nanti yang kurang-kurang tambahin ya di slide-nya. Nanti kasih ke teman-temanmu nambahannya ya. Ya. Oh iya baik Dok. Oke, saya selesaikan sampai di sini pertemuan kita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa di WA, bisa ditanyakan atau saya minta maaf. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dok.